Pemirsa, maraknya aksi amuk massa akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan. Tidak saja menyasar masyarakat umum, aksi amuk massa bahkan juga mengarah pada petugas kepolisian. Pada Maret 2025 lalu, 3 personel polisi tewas ditembak saat menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Selang tak lama kemudian, tanggal 18 April 2025, 3 mobil patroli Satreskrim Polres Metro Depok dibakar massa saat menangkap seorang ketua ormas di kawasan Cimanggis. Tak hanya itu saja, 19 April, 11 orang penagih utang alias debt collector merusak mobil dan juga menganiaya pengendaranya di lingkungan Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Aksi barbar tersebut bahkan berlangsung di hadapan petugas piket yang tengah berjaga. Para pelaku aksi barbar tersebut tentu harus ditindak setegas-tegasnya. Hukum meski tegak setegak-tegaknya, terlebih ada gium hukum harus tegak walau langit runtuh. Dan inilah editorial Media Indonesia Rabu 23 April 2025 dengan tema sanksi pemberatan untuk aksi preman. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon 021-583-99-100. Pagi inilah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Yohana. Masih saja ada premanisme di era kekinian dan modern ini ya. Seperti apa Anda melihat hukum di era saat ini? Waktu terakhir ini ya terutama ya. Ya seperti yang disampaikan Yohana di pembukaan tadi, saya setuju sekali. Kita ingat ada gium Latin. Dan ini selalu diucapkan berkali-kali ya, karena kita juga negara hukum, Rechtsstaat secara konstitusi, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat begitu ya. Fiat justitia ruat caelum, keadilan harus tetap tegak. Meskipun langit runtuh, itu kan menggambarkan bahwa apapun yang terjadi, hukum harus ditegakkan, keadilan harus tetap tegak. Karena tegaknya hukum itu bukan hal yang tidak mungkin seperti kita mengharapkan benang basah untuk ditegakkan. Tapi hukum sudah ada aturan yang tertulis di situ, sudah ada aparatnya juga penegak hukumnya seperti apa. Nah kalau kita menyoroti beberapa peristiwa terakhir, harusnya ini menjadi alarm yang cukup serius. Bukan sekedar peristiwa biasa di tanah air, di berbagai daerah kita lihat. Ketika kita mendengar pada bulan Maret lalu, tadi disebutkan Yohana juga bagaimana peristiwa penembakan terhadap aparat penegak hukum di Waikanan, Lampung, padahal mereka sedang akan menggerebek judi sabung ayam begitu. Mereka malah menjadi korban oleh orang-orang. Di situ memang ada oknum aparat juga ya, ada oknum TNI, ada oknum kepolisian sendiri bahkan, dan ada masyarakat. Ini kan di situ saja kita sudah mulai, ini ada apa ya, aparat penegak hukum mau menegakkan hukum malah menjadi korban. Apa yang salah dari pola ini, Mas Indra? Kenapa kemudian seolah premanisme ini kemudian merebak dan seolah tidak menghargai hukum? Ya, ada itu, yang salah? Betul, itu ada beberapa hal. Tentu ada, mungkin kita bisa pilih itu menjadi faktor eksternal atau internal begitu ya. Dari eksternal juga mungkin ketika banyak, seperti tadi kita lihat ormas, premanisme berkedok ormas itu seringkali terjadi. Dulu sudah pernah ada tindakan tegas dari kepolisian yang memberantas ini. Kita salut sekali di Jakarta waktu itu, kepolisian Jakarta Barat dengan sangat tegas, tidak pandang bulu siapapun itu dan tidak ada rasa takut, berantas itu namanya premanisme. Tidak ada tempat preman di negeri ini. Yang ada adalah hukum, dan hukum itu aparat penegak hukumnya adalah polisi. Kalau tadi faktor eksternal, mungkin selama ini terlalu dibiarkan. Mungkin selama ini mereka justru punya backing. Preman-preman berkedok ormas nih. Nah, backingnya jangan-jangan dugaannya adalah oknum yang juga aparat penegak hukum sendiri. Apakah itu aparat kepolisian, apakah itu aparat TNI dan lain sebagainya. Kita sering mendengar itu di masyarakat. Nah itulah yang kemudian kita tarik ke faktor internal. Di internal pun sebagai aparat penegak hukum, tunjukkan bahwa ini adalah aparat penegak hukum yang profesional. Profesional itu apa? Selain kapasitas, kapabilitas itu tentu saja, tapi ada hal yang lain. Apa itu? Integritas. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi masa integritas, karena itu hal yang paling mendasar ya. Betul. Apapun keadaan dan juga zamannya, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Sanksi pemberatan untuk aksi preman. Sebagai negara hukum, negeri ini tengah menghadapi kondisi seolah hampir kosong dari tatanan hukum. Saat kemarahan berkecamuk, sistem pun ditekuk oleh perilaku barbar.
Sasaran para pelaku amok itu pun ke segala arah, termasuk ke aparat penegak hukum itu sendiri. Betapa tidak, pada Maret lalu misalnya, 3 personel polisi tewas ditembak saat menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. 2 personel TNI, seorang anggota Polri dan seorang warga sipil kini menjalani persidangan selaku tersangka. Lalu, pada Jumat 18 April lalu, warga mengepung dan merusak kendaraan yang membawa anggota kepolisian. 1 dari 3 mobil bahkan dibakar. Semua itu karena seorang ketua Ormas di Cimanggis, Depok, Jawa Barat dibawa oleh 14 aparat penegak hukum menuju Polres Depok untuk diproses terkait dengan kasus perusakan dan kepemilikan senjata api. Kemudian ada lagi kejadian 11 orang penagih utang alias debt collector merusak mobil dan menganiaya pengemudi sebuah mobil. Ironisnya, aksi koboi pada 19 April itu terjadi di dalam Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau. Aksi barbar itu bahkan berlangsung di hadapan petugas piket yang tengah berjaga. Tidak terima dan marah atas kejadian itu, Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan memutasi Kapolsek Bukit Raya Komisaris Syafnil. Aparat penegak hukum telah menangkap 4 orang dan masih memburu 7 penagih utang pembuat onar tersebut. Polisi yang hingga saat ini masih diakui sebagai aparat penegak hukum seakan sudah tidak dihargai lagi. Bahkan, hukum sudah tidak dipandang lagi oleh mereka yang mengandalkan kekuatan fisik, suara nyaring, dan nyali tinggi karena merasa memiliki backing. Mereka seakan menjadi pemilik kuasa karena menguasai massa, sehingga mereka mengira bisa mengatur hukum. Mereka merasa berada di atas kalau tidak mau disebut mengangkangi hukum. Polisi saja bisa mereka ancam dan aniaya, apalagi masyarakat sipil biasa. Sudah saatnya polisi bersikap tegas. Sebagai alat negara, seluruh jajaran Polri sebenarnya sudah diberikan sejumlah kekuasaan, baik secara peraturan, hukum, personel, hingga persenjataan. Sepanjang di bawah langit tanah air, Polri hanya berada di bawah presiden. Tidak ada yang bisa merasa dan mengklaim bisa menjadi bos dari polisi selain presiden. Jangan sampai ada anggapan Polri juga takluk atau kalah menghadapi premanisme. Polisi harus bisa menjadi penegak hukum, sebab hukum bukanlah benang basah yang mustahil untuk diberdirikan. Karena itu, langkah tegas dan keras mesti segera dilakukan, termasuk menerapkan pemberatan sanksi bagi mereka yang melawan hukum dengan mengganggu penegak hukum. Aksi premanisme yang merusak fasilitas, termasuk milik Polri, mesti diberi sanksi, mengganti fasilitas, dan kerugian yang timbul. Jangan pula kerusakan yang ditimbulkan aksi sekelompok preman berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas justru dibebankan ke negara. Sanksi yang diperberat itu juga untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi mereka yang gemar melakukan tindak kekerasan. Jangan ada lagi yang berpikir bisa semena-mena ke orang lain. Karena itu, hukum mesti tegak setegak-tegaknya. Apalagi ada adagium, hukum harus tegak walau langit runtuh. Padahal hari ini langit masih jauh dari kata runtuh. Maka menegakkan hukum tanpa pandang bulu mestinya tidak ada halangan. Kita semua butuh negeri yang damai, tenang, dan aman. Bukan negeri yang terus-terusan diteror aksi-aksi preman. Ya pemirsa, itu tadi adalah tema editorial kali ini, sanksi pemberatan untuk aksi premanisme. Dan sebelum kita ulas bersama Mas Indra Maulana, anggota Dewan Redaksi Media Group, kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kita kembali membahas bersama Indra Maulana, anggota Dewan Redaksi Media Group. Sanksi pemberatan untuk aksi preman tadi kita di awal bicara soal integritas itu juga menjadi dasar faktor internal yang harus dijaga ya, Mas Indra. Nah bagaimana Anda melihat integritas aparat penegak hukum kita? Karena itu kan bagian dari untuk kemudian mendulang kepercayaan publik. Ya, memang ketika terjadi satu persoalan itu pasti ada faktor eksternal dan internal. Tadi kita juga banyak bicara soal eksternal, misalnya ya premanisme berkedok ormas yang kemudian mungkin sekarang makin menjamur, bahkan ada kesan antara ormas satu versus ormas yang lain sudah mulai sering terlihat lagi sekarang, padahal sempat sudah hilang ya beberapa waktu terakhir ini, sekarang muncul dan seolah-olah malah mengangkangi hukum. Dan kenapa dikatakan mengangkangi hukum? Bayangkan tadi misalnya peristiwa terakhir yang juga mungkin dibacakan oleh Yohana di berita sebelum kita editorial tadi, atau mungkin di beberapa peristiwa yang disampaikan di editorial ya di Media Indonesia ini, seperti ketika ada para penagih hutang mengejar orang yang berhutang itu, orang berhutang itu lari ke dalam kantor polisi ya, kemudian tidak dihiraukan oleh penegak hukum itu, penagih utang itu, dan malah melakukan aksi barbar di depan penegak hukum yang piket di dalam kantor kepolisian. Bayangkan Yohana, ada penegak hukum melihat langsung ada sebuah aksi premanisme, walaupun itu disebutkan aksi penagihan hutang dan lain sebagainya, bukan begitu dong caranya, itu bukan hukum. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, itu kan mengangkangi hukum. Akhirnya kalau ini sering terjadi kita khawatir, maka kepolisian ini tidak mendapatkan lagi tempat dan tidak mendapatkan lagi kepercayaan. Yang ini kita berbahaya ketika kita negara hukum tapi kita tidak punya institusi penegak hukum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah ini yang kita khawatirkan, itu faktor eksternalnya. Tadi dibahas juga oleh Yohana, langsung masuk ke soal internal. Memang betul ketika ingin dianggap, ketika ingin trustnya itu tinggi, kita harus lihat sendiri juga apakah sudah berintegritas. Tadi kita sebutkan bahwa apa iya misalnya ketika banyak berita akhir-akhir ini yang menyebutkan oknum, seringkali kita mengatakan oknum dari kepolisian menjadi backing apa, oknum kepolisian menjadi backing apa. Nah ini yang harus segera dibersihkan oleh kepala kepolisian kita. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya adalah agar institusi kepolisian ini tetap dipercaya dan menjadi satu-satunya atau menjadi salah satu sebagai aparat penegak hukum agar hukum ini tegak itu tadi. Tidak terjadi chaos di mana tidak boleh ada negara tidak boleh kalah. Melalui apa alatnya ya kepolisian. Seperti itu ya. Baik, Mas Indra, sebelum kita lanjut sudah ada penelpon rupanya yang tersambung bersama kami. Ada Pak Kosasi. Selamat pagi Pak Kosasi. Selamat pagi Ibu Yohana. Iya, terima kasih. Pak Kosasi, langsung saja Pak, boleh mungkin harapan Anda dengan fenomena premanisme dan juga sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian dan juga preman ini Pak, silakan. Oh ya, selamat pagi Pak Maulana dan Ibu Yohana. Saya bergidik ya nonton TV Anda ini. Aduh, ini negara kesatuan Republik Indonesia kita kok begini. Kita seolah-olah kok takut sama preman. Maaf, para polisi, saya punya kawan polisi banyak banget, tapi saya sedih banget. Hari-hari gini kok polisi dilecehkan terus, bahkan ada korban yang 3, yang 11 ditembak awalnya si preman-preman itu. Coba, hukum ditegakkan, sedih saya bicara hukum. Hakim aja disogok terus, malah bermain-main semuanya. Negeri ini apa jadinya? Tolong, jadi saya ingat dengan almarhum Jenderal Polisi Imam Ugeng Santoso. Orang yang jujur, yang tulus, yang luar biasa. Yang luar biasa. Mungkin pesan saya satu ya, untuk negara ini. Ayo, saya cinta Indonesia. Tegakkan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika ada di Indonesia. Mari kita tegakkan, kita hidupi
dan hukum benar-benar ditegakkan. Baik, terima kasih. Teman-teman polisi, tolong ya, untuk teman-teman polisi, ya kalau di jalan jangan ada lagi salam tempel. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kosasi. Sebelum nanti kita ulas kembali bersama Bung Indra Maulana, kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, gimana tadi Mas Indra melihat harapan dari masyarakat Pak Kosasi? Ini menarik sekali kalau kita mendengar pendapat dari Pak Kosasi tadi menyebut nama Jenderal Hugeng. Nah, ini kan nyambung dengan bagaimana sebelum kita, ya ini kan perlu merefleksi diri. Kalau kemudian banyak aksi premanisme di luar, bahkan terkesan mengabaikan kepolisian di sana. Kalau kita lihat kasus terbaru dari Riau ya, Pekanbaru Riau itu kan kita harus refleksi. Apakah memang unsur eksternalnya kita bisa tindak, tapi di internal yang juga harus melihat tadi kita bahas soal integritas. Tadi Pak Kosasi menyinggung soal nama Jenderal Hugeng. Seberapa sulit sih sebenarnya spek tanda kutip ya dari seorang Jenderal Hugeng itu untuk bisa ditiru oleh aparat kepolisian kita sekarang, oleh seluruh aparat dari kepolisian Republik Indonesia sekarang. Apa sulitnya? Apakah sulit atau apakah tidak mau? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Jenderal Hugeng ya memiliki integritas yang tinggi, tidak mau disuap, disediakan rumah dia tolak karena itu bukan pendapatannya waktu itu ya, karena itu bukan gajinya dia, dikasih rumah oleh seorang pengusaha, dia tolak. Ketika sudah clear seperti itu dan dia melakukan penegakan hukum misalnya dengan tegas, apakah sulit? Tentu tidak akan sulit. Tapi kalau misalnya nih aparat-aparat ini misalnya oknumnya ya kotor, mau menerima suap, mau suap kecil, mau suap besar, bahkan kalau kita sempat rame dengar isu ya, komentar di masyarakat misalnya, oh kalau judi sabung ayam digerebek, padahal di sana pusatnya backing dugaannya begitu judi online gitu ya, backing judi online. Nah ini kan nggak sehat, artinya ada persoalan integritas di dalam. Nah kemarin kita merefleksi diri dulu sebelum kita kemudian memberantas keluarnya begitu ya, aksi premanisme tadi. Dilihat apakah di dalam ini sudah selesai dengan diri sendiri, sudah bersih dengan diri sendirinya, baru bisa menggunakan kekuasaan dalam konteks penggunaan senjata, dalam konteks penegakan hukum dan aturan. Karena satu-satunya yang hanya aparat penegak hukum satu-satunya yang diberikan keleluasan oleh negara, dilengkapi persenjataan dengan aturan dan segala macamnya untuk bisa berbuat kekerasan tanda kutip ya, sesuai dengan aturan yang ada, itu ya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Gitu. Nah, singkat saja Mas Indra, dengan beberapa peristiwa yang sudah terjadi ini, apa mungkin atau siapa yang mungkin harus kemudian memiliki peran aktif untuk turun dan juga menyelesaikan masalah yang sebenarnya ini mungkin tidak bisa dianggap biasa ya, karena termasuk premanisme. Ini baru di kota-kota besar dan terdeteksi, bagaimana mungkin di daerah-daerah lain. Apa nih mungkin langkah tegas yang harus dilakukan oleh Polri khususnya dan juga institusi lain yang mungkin sama-sama mengawal soal penegakan hukum ini? Ya tentu saja itu tadi perbaikan dulu di dalam seperti apa, baru kemudian keluar. Nah keluarnya tidak kalah pentingnya. Tema editorial kita ini lebih kepada keluarnya sebenarnya ya. Sanksi pemberatan untuk aksi preman. Apa itu misalnya penegakan hukum tetap dilakukan, siapa yang melakukan pembakaran mobil polisi dikejar, tapi jangan lupa kejar juga dia sebagai ketua ormas, kan disebutkan sebagai ketua ormas tertentu. Selidiki, berantas ke akar-akarnya. Ormas ini seringkali melakukan kekerasan tidak? Kalau ada bukti melakukan kekerasan, mulai ormasnya. Kita pernah punya sejarah membubarkan ormas yang dinilai memang selalu identik dengan kekerasan. Lakukan sekarang. Kalau apa bedanya dengan ormas sebelumnya? Kalau lakukan mau pasti sekarang. Bisa ya. Betul, lakukan sekarang. Selidiki ke akar-akarnya, tidak cukup hanya memproses yang kemarin. Selain itu, selain penegakan hukum pidananya ditegakkan, ada satu juga, bebankan penggantian
kepada mereka. Ini yang disebut pemberatan tadi. Bebankan penggantian mobil polisi yang dibakar dan lain sebagainya oleh mereka begitu ya. Baik. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, tadi harapan bersama masyarakat dan tentu saja kita kawal juga semoga tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sama dan penegak hukum khususnya polisi juga bisa benar-benar kembali untuk menegakkan integritas dan juga kapasitas di depan masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan lagi, dan tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus ada tindakan tegas untuk kemudian memberantas preman. Tadi ekstrimnya Mas Indra bilang kalau bisa terbukti memang benar meresahkan harus dibubarkan ya, semudah itu. Begitu. Ditelusuri saja sedalam-dalam terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mas Indra Maulana dan juga pemirsa. Sudah bukan waktunya lagi memberi ruang bagi aksi premanisme di negeri ini, dan selama aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tegas, selama itu pula aksi premanisme akan tambah subur. Sebagai negeri hukum, semua elemen masyarakat harus tunduk patuh terhadap hukum, dan untuk bisa menegakkan hukum dengan baik, pemerintah harus bisa memilih pimpinan aparat penegak hukum yang tegas dan juga berani. Demikianlah editorial kali ini. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.